Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ananda? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga kita dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, dan juga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran yaitu pelajaran akidah akhlak, ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian, ya, diberikan pemahaman oleh Allah, ya kan, dimudahkan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nanda-nanda yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan kali ini yaitu pelajaran kedua atau bab yang kedua di akidah akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, kalian sudah tahu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yaitu nama-nama Allah yang baik dan nama-nama Allah yang indah. Nah, sebagaimana kalian mempelajari Asmaul Husna yang sebelumnya, di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, di Asmaul Husna ini. Di kelas 6 ini kita akan belajar tentang Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir, ya. Insyaallah saya akan membahas yaitu secara singkat tentang Asmaul Husna yang di pelajaran kedua di kelas 6 ini. Yang pertama Al-Qawi. Al-Qawiyyu. Nah, di sini pernahkah kalian mendengar kisah raksasa Jalut? Jalut adalah seorang laki-laki raksasa yang kuat dan bertubuh besar, tapi dengan mudah dapat dikalahkan oleh seorang anak muda bernama Daud atau Nabi Daud yang kita kenal, yang kelak menjadi nabi. Siapa yang beri kekuatan Nabi Daud itu? Yang tidak lain tidak bukan adalah Allah Al-Qawi. Ya, di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala yaitu inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Artinya sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat, maha perkasa. Jadi ketika itu raksasa ini yang namanya Jalut dikalahkan oleh Nabi Daud. Ya, Nabi Daud, ya, yang bertubuh kecil, ketika itu masih muda, ya, atas izin Allah. Allah yang beri kekuatan. Nah, di sini berarti yang mempunyai kekuatan hanya Allah yang maha perkasa, ya. Gak ada yang lain kecuali Allah yang punya kekuatan. Nah, di sini Al-Qawi disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Sekali lagi, Al-Qawiyyu disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an berapa kali disebutkan Al-Qawiyyu? Nah, 11 kali. Nah, di sini Al-Qawiyyu yang maha kuat, atau mengandung arti bahwa Allah lah yang menganugerahkan kekuatan kepada kita semua dan makhluk lainnya dengan kadar yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, ya. Tapi Allah yang maha kuat, ya, yang menciptakan alam semesta, mengatur jagat raya beserta seluruh isinya. Hal itu merupakan bukti kekuatan Allah, ya kan? Gak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalian bisa baca selanjutnya kita akan tentang beberapa hikmah yang mengenal. Kalau kita mengenal Asmaul Husna Al-Qawi, hikmahnya, ya, manfaatnya, kalau kita
mengenal Allah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, maka akan mempunyai hikmah atau manfaat, ya. Manfaatnya kalau kita ya kenal dengan Allah dengan asma'nya Al-Qawi, yaitu satu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang maha kuat, sumber kekuatan, bahwa Allah sumber kekuatan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, ya kan, ya, memperkuat iman kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang maha kuat. Yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Nah, ini manfaatnya ya kalau kita mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Ya, yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Melatih kita mampu, kita berikan kepada orang. Kita mempunyai harta, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita menolong orang, nah itu sama aja, ya. Seperti itu kita membantu orang yang lemah, ya, orang yang tidak mampu kita bantu. Nah, sekarang yang kedua, Asmaul Husna yang kedua yang kita akan pelajari yaitu Al-Hakim. Nah, anak-anak di sini Ananda lihat Al-Hakim, ya, Allah Subhanahu wa taala pemilik kebijaksanaan. Nah, dalam semua perbuatannya. Misalnya ciptakan alam yang luas ini, dipelgirirkannya malam dengan siang, adanya malam, adanya siang, adanya sore dan sebagainya. Ya, ciptakannya makhluk secara berpasangan, adalah laki-laki, ada perempuan. Nah, ini kebijaksanaan Allah, ya kan? Kebijaksanaan Allah. Makanya kebijaksanaan Allah ini sangat hebat, ya kan? Tidak ada yang bisa menandingi kebijaksanaan Allah, ya kan? Terus, lihat kalian di sini, hendaknya kita patut meneladani kebijaksanaan Allah dalam setiap gerak langkah dalam kehidupan kita. Ya kan? Dengan bijaksananya akan membuat kehidupan kita menjadi tentram, tenang dan bahagia. Ya kan? Kita terima, ya kan? Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia dan tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak manfaat, tiada manfaat maksudnya. Artinya, ya kan? Hukum yang ada di dunia ini dan di akhirat miliknya. 3 macam hukum yang tidak seorang makhluk pun ikut campur di dalam urusan tersebut, ya kan? Nah, ini apa hukum? Apa aja? Syariat, ya kan? Hukum agama syariah, ya kan? Kita harus bertakwa kepada Allah, harus itu bertakwa. Beriman kepada Allah harus ini syariat. Takdir, ya. Ya kalau kita sudah ini, ya udah takdir, ini ketentuan Allah. Pembalasan, kalau kita melakukan hal yang baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Nah, ini sudah kebijaksanaan Allah. Ya wajar kalau kita melakukan hal yang baik maka Allah akan baik kepada kita. Kalau kita melakukan kejahatan pada orang maka Allah akan jahat pada kita. Nah, ini, ya kan? Tapi ingat, walaupun kita berbuat jahat kadang Allah masih baik kepada kita. Nah, ini sebagai kita apa? Ya kan? Sebagai kita untuk berpikir, ya. Jangan sampai nunggu pembalasan dari Allah. Berbuat baiklah kita. Ya, berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun. Nah, ini, ya, ini kebijaksanaan. Kebijaksanaan, yaitu Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Nah, yang selanjutnya itu Al-Musawwir. Nah, Al-Musawwir ini mungkin di kelas sebelumnya kalian pernah dengar tentang Al-Musawwir, ya kan? Al-Musawwir. Al-Musawwir ini artinya apa? Ya, Allah Maha membuat bentuk. Ya, maksudnya di sini, ya, Allah yang membuat bentuk manusia. Ya, Allah yang membuat bentuk hewan seperti itu. Misalnya di manusia seperti ini, ya kan? Terus sebagainya hewan seperti ini dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan. Makanya, ya kan? Jangan disamakan.
Ya, manusia dengan hewan disamakan, tidak boleh. Kenapa? Karena perbedaan bentuk yang Allah ciptakan itu akan berbeda-beda, ya kan? Nah, ini kita harus terima, ya. Orang yang beriman tentu mempercayai bahwa semua itu terjadi karena ada yang membentuk. Siapakah yang membentuk? Sudah pasti kita tahu tadi, Allah Subhanahu wa taala. Al-Musawwir bisa berarti maha membentuk rupa makhluk. Nah, Al-Musawwir berarti maha membentuk rupa makhluk. Tiada satupun manusia yang dapat membuat dan menandingi ciptaan Allah yang begitu indah. Gak ada manusia yang bisa. Nah, ini Al-Musawwir ya. Nah, laki-laki, istri laki-laki, ada perempuan, ada dan sebagainya, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, ini ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, ya kan? Nah, ini Allah Maha membuat bentuk, ya kan? Kita harus mensyukuri dengan pembuat bentuk pada Allah dari Allah, ya kan? Insya Allah kalau kita mensyukuri, Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita. Ya, selanjutnya yaitu tentang Al-Qadir. Al-Qadir itu apa? Nah, di sini Al-Qadir, ya, siapa yang menciptakan alam semesta yang begitu indah beserta isinya? Siapa? Pasti jawabannya udah tahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan alam semesta sekaligus menguasainya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qadir yang artinya maha kuasa. Allah maha berkuasa. Ya, yang lain tidak berkuasa. Ya kan? Yang lain tidak berkuasa. Hanya Allah yang maha berkuasa. Ya kan? Nah, kalau kita memiliki keimanan, tentu meyakini bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah. Dengan demikian, orang tersebut akan menggunakan kekuasaan itu untuk membantu kaum lemah dan tidak menggunakan untuk memusuhi suatu kaum. Ya kan? Kalau kita misalnya jadi atasan, ya kan? Nah, ini kita jangan sewenang-wenang, ya kan? Nah, ini kita diberikan kepercayaan untuk berkuasa. Misalnya kalian jangan sewenang-wenangnya aja. Kita harus membantu orang yang ada di bawah kita. Ini kekuasaan, ya. Jadi alam semesta ini kekuasaan Allah. Nah, itulah anak-anak empat Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 6. Di pelajaran kedua tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, ya. Artinya apa Al-Qawiyyu? Yang artinya Al-Maha, yang maha kuat, Allah yang maha kuat. Nah, terus selanjutnya yaitu Al-Hakim. Apa Al-Hakim itu? Allah maha bijaksana, yang maha bijaksana, ya, Al-Hakim. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu Al-Musawwir. Apa artinya Al-Musawwir? Maha membentuk rupa makhluk, Al-Musawwir. Ya, yang keempat Al-Qadir. Apa itu Al-Qadir? Maha kuasa. Jadi kekuasaan yang tadi saya jelaskan, kekuasaan itu hanya milik Allah. Makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus, ya kan? Harus apa? Jangan sampai kita tidak jangan sampai kita itu terlena dengan kekuasaan kita. Kita ingat, ya kan, kekuasaan itu hanya milik Allah, ya kan. Suatu saat ya seperti roda berputar. Nah, ini anak-anak ya kan sudah belajar tentang Asmaul Husna yang di kelas 6 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa mengulang kembali, mempelajari kembali, ya kan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.